Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali ya, saya akan membahas perihal insurance atau asuransi ya, dalam dunia perasuransian ya. Nah, tema kali ini saya akan membahas 5 hal penyebab klaim nggak dibayar. Nah, biar teman-teman ya pada tahu ya, supaya nggak terjadi lagi, waduh kenapa ini klaim nggak dibayar? Nah, penyebabnya hanya 5 hal ini yang utama ya. Penyebab klaim nggak dibayar. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas pertama, kenapa yang menyebabkan 5 hal klaim tidak dibayar. 1, polis tidak aktif guys ya. Kalau polis tidak aktif itu bisa karena penyebab telat bayar. Biasanya ini yang kejadian kalau yang bayarnya belum auto debit ya, yang masih manual, setiap bulan bayar lewat ATM, setiap bulan bayar lewat Propailing, tapi udah ditawarin sama tenaga pemasarnya tapi nggak mau auto debit. Nah, ini sering kejadian guys. Polisnya tidak aktif karena telat bayar ya. Biasanya kalau belum 3 tahun itu polisnya itu akan telat bayar tuh guys, akan lapse ya kalau untuk unit link ya. Tapi kalau untuk tradisional itu wajib setiap bulan bayar atau setiap tahun bayar, karena lewat sedikit H-1 langsung lapse teman-teman. Misalnya contoh tanggal jatuh tempo 25 Desember nih ya, 26 dia langsung lapse kalau nggak dibayar. Saran saya tanggal 24-nya mendingan bayar, tapi jangan terlalu mepet juga tanggal H-1 sih, lebihin lah H-4 atau H-3 teman-teman sebelum jatuh tempo itu udah store ya, jatuh tempo preminya harus udah store supaya mengantisipasi nggak langsung terjadi lapse ya. Karena kalau terjadi lapse itu masa tunggu kena ulang baru lagi ya, teman-teman perlu ketahui itu ya. Jadi pada saat lapse terjadi dirawat inap, kok nggak diganti ya? Nah, karena polisnya status tidak aktif. Oke, kita lanjut ya guys ya. Poin kedua, masa tunggu guys ya. Nah, dalam polis teman-teman itu masa tunggu ada berbagai macam ya. Di antaranya kalau untuk ambil produk kesehatan, asuransi kesehatan itu ada masa tunggu 30 hari ya dan 12 bulan ya. Kalau 30 hari itu penyakit-penyakit yang umum ya, itu masa tunggu 30 hari. Kayak demam berdarah, tipes, itu 30 hari masa tunggunya. Tapi kalau yang kayak hernia, TBC, endometriosis, wasir, penyakit pada tonsil dan sebagainya, ada 18 macam penyakit itu yang saya sebutkan, salah satunya itu ada 18 macam list penyakitnya. Itu masa tunggu 12 bulan guys. Jadi kalau kena penyakit 18 penyakit yang sebelum setahun itu klaim tidak dibayar guys ya, masih kena masa tunggu. Dan masa tunggu teman-teman wajib hukumnya tahu teman-teman, kudu wajib dan tahu, jangan sampai terjadi klaim. Biasanya sih begini, kalau namanya asuransi teman-teman, di saat kita nggak mikirin lah itu mah lupakan ya, begitu terjadi klaim, wah udah, lo kok nggak diganti ya? Nah itu padahal ada masa tunggu ya, itu wajib teman-teman tahu ya. Yang penting 18 macam penyakit itu teman-teman wajib tahu. Teman-teman kalau pengen tahu 18 penyakit itu sebenarnya sudah pernah ada di konten sebelumnya. Yang konten saya tentang membahas 18 penyakit masa tunggu setahun ya. Oke, lanjut. Poin ketiga guys ya. Tapi sebelum poin ketiga, tadi ada masa tunggu ya. Masa tunggu kan 30 hari dan 12 bulan untuk rawat inap ya. Terus kalau teman-teman ambil manfaat kondisi kritis ya, itu ada masa tunggu 90 hari guys. Jadi kayak cancer, serangan stroke ya, jantung, serangan jantung itu masa tunggu 90 hari ya. Pokoknya kondisi kritis itu masa tunggu 90 hari ya. Lanjut. Poin ketiga sekarang ya, pre-existing condition guys. Nah, ini istilah apa lagi nih pre-existing condition? Langsung saya translate dalam bahasa yang mudah dan mudah dicerna sama teman-teman. Kondisi yang telah ada sebelumnya guys
Jadi kalau kondisi yang telah ada sebelumnya disebutnya gini. Baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh teman-teman. Ya. Gue merasa sehat. Gue merasa fine-fine aja. Gue join asuransi. Ya. Begitu di bulan ke-7 kena wasir dan harus operasi wasir. Oke? Nah, terus mau operasi wasir. Itu tidak diklaim. Kenapa? Karena itu masih kena masa tunggu. Ya, pre-existing condition. Ini masih ada hubungannya dengan poin kedua nih, guys ya. Pre-existing condition. Jadi kondisi yang telah ada sebelumnya itu kena masa tunggu 12 bulan, guys. Terus yang kedua, itu sebenarnya dia mengetahui, ya, teman-teman mengetahui bahwa saya udah pernah operasi nih, ya, udah pernah operasi, terus, udah deh, supaya di cover semua, nggak usah ngomong dah itu mah, masukin aja, ya kan, tanpa harus ini, masukin aja deh, nggak usah diomongin. Nah, itu bisa kejadian tidak dibayar. Kalau di kemudian hari terjadi resiko sehubungan yang udah pernah diklaimkan ya sebelum masuk join perusahaan asuransi, nah teman-teman bisa kena decline, guys. Bisa di-decline sepihak, guys. Ya, jadi saran saya pada saat pengajuan teman-teman mendingan ngomong jujur apa adanya. Saya pernah operasi bulan 3, ya, 5 bulan yang lalu, setahun yang lalu, 12 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke? Ditanya di situ, pernah operasi? Iya. Operasinya apa? Penyakitnya apa? Dokter siapa? Rumah sakit di mana? Tindakannya apa? Oke? Itu teman-teman ngomong. Supaya nggak terjadi klaim nggak dibayar gara-gara pre-existing condition. Kondisi yang telah ada sebelumnya sebenarnya udah ada. Oke? Lanjut. Poin keempat. Klaim yang diajukan tidak sesuai dengan manfaat di polis. Nah, jadi begini, guys. Biasanya nih kejadiannya begini, teman-teman masuk nih ada tenaga pemasar ya. Oh, ternyata saudara, teman deket, ya, udah deket banget nih. Biasanya kan suka ada kalimat begini ya. Gue masuk sama lu deh, lu bikinin apa aja deh, terserah katanya ya. Pokoknya gue masuk 5 juta sebulan, terserah, lu atur aja deh. Nah, biasanya yang seperti ini kejadian nih, ya, kejadian pada saat klaim nggak dibayar. Loh kok nggak dibayar? Kan gue udah bayar 5 juta sebulan. Nah, gue udah dirawat inap nih, sekarang lagi di rumah sakit A, rumah sakit B misalkan contoh, dirawat inap seminggu, ternyata nggak dibayar. Nah, karena saat pengajuan awal dulu ketemu tenaga pemasar karena kenal, lu atur aja deh. Nah, jadi kejadian. Padahal si tenaga pemasar, ya, dengan teman-teman bayar premi 5 juta sebulan, ambilinnya uang pertolongan jiwa doang atau warisan. Nah, kalau uang pertolongan jiwa doang nggak ada manfaat kesehatan, ya nggak dibayar, teman-teman. Nah, itu klaim yang diajukan tidak sesuai dengan manfaat di polis. Jadi, teman-teman, walaupun teman-teman kenal baik saudara, teman deket, ya, itu teman-teman sebisa mungkin tetap minta jelas manfaat yang diambilin sama lu tuh apa aja. Gua kan store 5 juta. Sini, gua mau tahu dulu manfaat yang lu ambilin apa aja. Walaupun kenal, teman-teman. Jangan main lu atur aja deh, ya kan? Gua bayar 5 juta, lu atur aja deh. Ya, yang terjadi teman-teman kecewa. Karena teman-teman nggak tahu, ya, isi polis yang teman-teman tuh apa. Itu kebanyakan begitu, teman-teman. Isi polis tuh nggak memahami itu yang penyebab klaim nggak dibayar. Jadi, ibaratnya teman-teman ambil polis tapi nggak tahu manfaatnya. Itu pada saat terjadi klaim, ya, itu nggak dibayar. Kenapa? Karena klaim yang diajukan tidak sesuai dengan manfaat di polisnya, ambilnya apa. Gitu, guys. Oke, lanjut poin nomor 5 atau poin yang terakhir ya, guys ya. Administrasi yang disampaikan dari rumah sakit ke perusahaan asuransi nggak lengkap, guys. Ya, contoh nih, misalkan si perusahaan asuransi minta, biasa kan kalau namanya klaim rawat inap, misal contoh ya. Contoh nih kita ambil klaim rawat inap. Dimintakan surat jaminan awal masuk pasien sampai bla 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 bla, ya.
sampai ada surat jaminan akhir pasien. Nah, itu rumah sakit wajib tuh dari 5 itu, misalkan contoh 5 ya. 5 itu harus dipenuhi. Ya, dari 5 itu harus dipenuhi. Kalau baru dipenuhinya 4, ya, kurang 1 nih, itu nggak akan diproses guys. Sampai kapanpun nggak akan diproses. Ya, jadi administrasi baru dikirim 4, ya, tapi ternyata kurang 1. Nah, proses ini tidak akan dilanjutkan sebelum administrasinya benar-benar lengkap. Nah, kalau semua ini sudah dilengkapi oleh pihak rumah sakit, ya, harusnya proses klaim akan lancar kok. Nggak ada masalah, ya. Dan ini berlaku di semua perusahaan asuransi, guys. Ya, jadi itu 5 hal utama kenapa klaim nggak dibayar oleh perusahaan asuransi. Teman-teman wajib, ya, kalau perlu capture nih, ya, kalau perlu record, nggak apa-apa video ini, ya, terus share ke semua nasabah yang punya polis di asuransi, ya, polis asuransi ke apapun, ya, mau asuransi kesehatan mau asuransi kondisi kritis, mau asuransi jiwa, teman-teman wajib tahu isi polis. Ya, kalau teman-teman nih, dalam tanda kutip, buat teman-teman yang buka sama tenaga pemasar yang kenal. Dan dulu teman-teman mengutarakan atur aja deh, ya. Gue punya dana sekian, atur aja, lu atur aja. Hati-hati teman-teman. Minta jelas lagi. Polis yang diambilin apa? Jangan sampai di kemudian hari teman-teman terjadi klaim, wow, nggak diganti nih, ini perusahaan jelek nih, dan sebagainya, tenaga pemasar apa nih, begini. Nah, itu yang terjadi guys. Jadi, kalau berkali-kali ada berita atau ada video viral ya, wah, perusahaan A nggak bayar klaimnya, nah, perusahaan B gagal klaim, ya, misalkan nggak mau bayar-bayar nih, pasti ada sebab, teman-teman. Pasti ada sebab. Biasanya sih 5 penyebab ini, 5 hal utama yang saya jelasin barusan, itu di antara 1 dari antara 5-nya, atau 2 dari antara 5, 3 dari antara 5, 4 dari antara, atau semuanya, ya, itu pasti klaim nggak dibayar kalau terjadi 5 hal ini. Oke guys, saya Agus, ya, financial consultant dari perusahaan asuransi, ya. Semoga bermanfaat, ya. Konten ini silakan share, ya, bagikan ke teman-teman, ya, supaya jadi pada tahu lah, ibaratnya gitu ya, supaya nggak terjadi klaim kok nggak dibayar. Nah, itu. Jadi teman-teman tahu semua. Oke guys, demikian ya penjelasan singkat dari saya mengenai 5 hal penyebab klaim nggak dibayar. Ya, seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru update dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!